Ini adalah hasil jadi magnet kulkas yang sudah dibuat. Jadi di video ini gua akan bahas bagaimana cara proses pembuatannya beserta biaya, modalnya, dan juga harga alatnya guys. Jadi disimak sampai akhir ya guys. Jadi foto ini gua print di atas kertas foto biasa yang dijual di marketplace ya, dengan 120 GSM. Jadi pilih yang paling tipis guys. Kenapa? Kalau terlalu tebal nanti susah untuk diprosesnya. Jadi prosesnya ini memerlukan dua alat. Yang pertama tentu saja kalian harus punya printer untuk print foto. Untuk printer foto itu terserah kalian ya. Semakin printernya harganya mahal dan bagus, tentu saja hasil kualitas fotonya itu bagus. Cuman kalau misalnya dana terbatas juga printer yang biasa asalkan bisa untuk printer foto itu juga lumayan oke guys, karena mengingat fotonya ini kan dicetaknya ukurannya 5x5 cm, jadi tidak memerlukan kualitas yang terlalu bagus banget ya, karena di printnya itu di ukuran yang kecil guys. Lalu kita akan bahas bagaimana cara untuk prosesnya. Ini sambil videonya diperlihatkan ya. Jadi ada 4 bahan untuk yang dipakai di sini. Yang pertama adalah bahan metal, itu untuk cover depan. Lalu yang kedua tentu saja fotonya. Ketiga itu ada mika. Mika itu fungsinya supaya hasil fotonya itu tidak luntur dan aman pada saat terkena cipratan air. Lalu juga ada plastik belakangnya, itu pakai plastik yang warna putih itu. Pertama dipres dulu yang bagian metalnya beserta mikanya. Lalu yang kedua itu dijepit di plastik covernya. Jadi ada 2 kali press guys. Jadi yang pertama itu supaya untuk mengikat yang bagian foto dan juga metalnya beserta mika plastiknya. Lalu press yang kedua itu untuk mengkaitkan antara yang bagian depan dengan plastik putih yang bagian belakang. Lalu bagaimana dengan magnetnya itu nanti kita akan bahas di akhir. Itu prosesnya biasanya gue lakukan di akhir. Jadi tonton sampai selesai untuk proses penempelan magnet supaya hasilnya oke. Jadi kalau misalnya proses sampai ini, plastik covernya itu sebenarnya bisa buat peniti juga guys. Cuman kalau peniti bentuknya yang kotak itu agak jarang di Indonesia ya. Jadi ini bisa juga sebenarnya buat peniti ataupun souvenir lain guys. Cuman biasanya kotak ini dipakainya untuk magnet yang ditempelkan di kulkas. Lalu kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu harganya. Untuk harga printer itu kalian sesuaikan sendiri dengan budgetnya. Untuk bahan atau mesin pressnya ini, untuk yang 5x5 ini itu jarang sekali orang yang jual di Indonesia, jadi gua masih import semua. Kalian kalau misalnya tertarik tinggal komen aja, gua kasih linknya untuk proses PO ya, karena ini prosesnya PO langsung order dari China guys. Untuk harganya sendiri itu 1,2 juta itu mesinnya, tapi gua ada paketan yaitu 1,5 juta, yaitu dapatnya mesin dan bahannya 100 set. Jadi dengan modal 1,5 juta kalian sudah bisa jualan magnet kulkas ini, dan ini laku banget guys. Gue mungkin mulai itu 3 bulan lalu ya, itu sudah kejual ribuan guys. Karena ini gue bahan itu pertama import itu sekitar 3.000 piece itu sudah habis, dan ini kloter kedua 3.000 piece juga. Jadi sudah hampir 5.000 lebih kejual dalam waktu 3 bulan ya. Itu pun tanpa terlalu promosi yang macam-macam ya. Jadi memang peminatnya lumayan banyak. Karena yang kedua itu alasannya adalah saingannya sedikit guys. Jadi tidak banyak yang main untuk magnet kulkas ini, terutama yang bentuknya kotak 5x5 cm ini guys. Karena suppliernya tidak terlalu banyak. Oke, lalu yang kedua bahannya. Jadi bahannya ini harganya 300.000, isinya 100 piece. Jadi bahannya yang dijual itu apa aja? Yaitu metal, bahan metalnya. Lalu juga ada plastik cover atau plastik mikanya. Lalu magnetnya tentu saja. Dan yang keempat itu adalah plastik yang putih itu guys, plastik
cover belakang. Jadi ada 4 bahan yang kita jual dengan harga 300.000 per set guys. Jadi untuk prosesnya lumayan, walaupun kelihatan simple ya, tapi sebenarnya banyak bahan yang dipakai guys. Dan magnetnya ini itu tebelnya banget guys, dan kuatnya itu sangat kuat kali. Pernah akalin sama magnet yang dijual di pasar Indonesia, itu beda banget karena pasar Indonesia itu magnetnya tipis dan juga susah nempel. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu proses pressnya. Apakah sering gagal atau tidak? Pengalaman gue mungkin awal-awal kalian suka gagal, terutama pada saat kalau kalian kasih plastik mikanya itu lebih dari 1, jadi ketebalan kalian pada saat press yang kedua kali itu terlalu tebal, jadinya gagal. Jadi pastikan pada saat kalian press itu mikanya itu hanya 1 saja yang kalian masukkan, karena ini kan proses pemotongan mika ini kan dalam bentuk panjang ya, dalam bentuk banyak ya guys. Jadi kadang tuh antara satu dengan yang lain tuh masih menempel, jadi kalian harus gesek-gesekkan mikanya dengan tangan supaya keambilnya benar-benar 1 lembar saja per bahannya guys. Jadi ini prosesnya sudah selesai. Lalu yang kedua adalah penempelan magnet. Jadi magnetnya bentuk lembaran seperti ini dan ditempelkan ke bagian dalam. Jadi pastikan pada saat kalian press itu jangan terbalik ya. Jadi bagian yang melengkung ke dalam ini itu posisinya di bagian bawah pada saat di press, karena itu untuk posisi magnetnya ditempel guys. Jadi cukup mudah sebenarnya. Dan ini kita akan coba prosesnya untuk penempelan semua. Jadi magnetnya ini ada lakban seperti lakbannya ya, jadi untuk ditempelkan di bahan plastiknya guys. Semua dilakukan semuanya sampai selesai dan hasilnya pasti akan bagus sekali pada saat kalian tempel di kulkas guys. Jadi ini bisa jadi peluang bagus banget untuk kalian yang mencari bisnis ya, yang lagi hype ya, karena ini lumayan hype di luar negeri guys. Karena gue suka lihat konten TikTok, itu ada yang di Amerika maupun di Filipina dan lain sebagainya, itu sampai dapat omset yang gila-gilaan banget. Sedangkan di Indonesia ini sedikit banget yang jualan alat atau jualan magnet kulkas seperti ini. Ini jadi custom foto ya. Jadi apa yang terjadi di luar negeri biasanya diikutin di Indonesia. Jadi siapa tahu ini demand-nya atau kebutuhannya itu nanti akan meningkat di kemudian hari. Jadi apa salahnya kalau misalnya kalian sudah mulai jualan mulai dari sekarang. Jadi kalian termasuk orang-orang yang pionir pada saat kalian main di magnet kulkas ini guys. Jadi ini potensinya saat ini ya 2025 ini cukup besar untuk di pasar Indonesia guys. Oke, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar. Nanti akan gua balas guys. Terima kasih.